Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farajahallah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mari sebelum kita mulai kita kirim Fatihah satu kali untuk beliau yang dari tadi kita bahas ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada seorang alim, kepada ilmu dan kepada amal jariyah yang beliau tinggalkan. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih teman-teman panitia yang telah memfasilitasi acara ini. Ini acara yang buat saya cukup aneh sebenarnya. Biasanya orang wafat itu sedih gitu ya. Tapi tadi masih ada musik-musik di sini. Biasanya kalau ada orang wafat itu kita lebih banyak membaca tahlil yasin. Tapi kita di sini masih ketawa-ketawa, masih senyum-senyum. Memang unik sekaligus aneh. Anehnya itu dalam tanda petik ya. Karena memang yang kita peringati ini seorang ulama, seorang kiai yang memiliki banyak dimensi, yang rasanya eman gitu loh. Kalau momen beliau ini tidak kita isi ya, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan yang sifatnya ilmiah, tapi saya kira juga mengandung hikmah yang besar, yaitu mentransfer nilai-nilai dan keteladanan beliau untuk kita sehari-hari. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan sebuah hadis yang walaupun itu disebut hadis dhaif, yang disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda dalam sebuah hadis yang kemudian diputus hadis gharib kalau menurut statusnya Imam Tirmidzi, katanya itu, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah atau ingat-ingatlah atau kenanglah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Wa kufu an masawihim, dan tahanlah, jangan bicarakanlah atau diamlah dari membicarakan keburukan, kekurangan dan aib-aib serta kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Ini jadi sebenarnya membicarakan seseorang, walaupun itu orang biasa katanya, lebih-lebih orang alim. Ini memang ada anjurannya. Sebagai bentuk apa? Penghargaan. Insya Allah sebagai bentuk penghargaan atas kehidupan beliau. Artinya kita bersyukur pernah dikirimi, pernah dihadirkan sosok seseorang yang seperti itu. Dan kita dilarang di sisi lain, tapi dilarang ada batasnya, ada limitnya. Tidak boleh membicarakan kejelekannya, lebih-lebih membesar-besarkan kesalahannya. Karena beliau di sana sudah, ya, orang yang sudah wafat itu sudah menghadapi pertanggungjawabannya sendiri, jadi jangan diungkit-ungkit. Ya, baik. Mengenai seorang yang alim seperti beliau, al-maghfurlah Allah yarham, Kiai Muhammad Ramzi, yang jujur saya itu juga sebenarnya kalau bisa dibilang dekat ya nggak begitu dekat, tapi nggak begitu dekat ya juga nggak jauh gitulah. Karena intensitas pertemuan kami mungkin hanya terbatas di sesi-sesi tertentu saja. Tapi kalau berbicara tentang orang alim saja, melihat dari jauh kita bisa terkenang hal-hal yang positif. Dari dekat juga banyak cerita. Dan saya bersyukur ini telah terbit antologi. Walaupun mohon maaf ini pencantuman nama saya di depan ini agak kurang fair. Karena sebenarnya saya ini
setoran tulisan yang paling terakhir. Ya. Jadi ini kumpulan antologi dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengenal beliau, baik dari rekan beliau, keluarga, kerabat, dan terutama murid-murid beliau. Ya. Nah ini saya kira bagian dari kerangka uzkuru mahasina mautakum itu. Insya Allah, semoga kita diberi pahala atas pertemuan kita sore ini ya. Ya, amin ya robbal alamin. Terus yang kedua ini saya jujur melihat begini. Ini fenomena apa zaman sekarang ini? Kok kiai-kiai yang humoris ini banyak yang pergi? Ya. Ya dimulai dari orang seperti Gus Dur. Jadi kiai itu buat saya ada dua jenis, ada dua kelompok, ada dua golongan ya. Itu saya merujuk ke ayat itu ya. Di dalam surat An-Najm difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa adnahu huwa adhaka wa abka. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat tertawa dan yang membuat menangis. Jadi kiai itu sebenarnya makomnya itu ada dua, ada yang kiai jurusan tertawa, ada jurusan menangis. Ada kiai jurusan humor, ada kiai jurusan jurusan yang bikin nangis lah. Nah, makanya kalau dua ini dicampur aduk tidak bisa. Memang ada gitu ya. Ada kiai yang kalau dau ngakak terus kita itu. Itu bukan sesuatu yang tercela juga sebenarnya, karena memang ada adhak. Manusia ini memang dibuat tertawa oleh Allah. Tertawa ini nikmat dari Allah. Ya. Ya memang kalau kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Paling banter tertawa beliau itu adalah menampakkan tersenyum saja dan menampakkan sejumlah gigi beliau. Itu pun tidak sampai keluar suara. Itu. Tapi kita kan tidak bisa niru kayak gitu ya. Ya sekurangnya secara sempurna gitu. Maka memang ada yang jurusan tertawa. Jadi nah insya Allah beliau ini termasuk dari jurusan ini. Jadi kalau kumpul dengan beliau itu rasanya ya, memang sejumlah kepenatan, sejumlah itu ringan ya. Sebagian juga karena sikap ramah beliau ya. Dan ramahnya itu bukan ramah biasa, tapi ramah yang membuat menghibur ya, menghibur kepada lawan bicaranya. Ya. Nah ini saya ingat betapa beliau itu tetap suasana rileks, bahkan dalam suasana tegang. Benar kata Ustaz Ainul tadi itu. Saya pernah dalam suatu rapat ya, yang terakhir rapat Mahal Ali itu soal kurikulum ya. Itu ada perdebatan cukup keras itu antara saya sama Ranajib sama Ken Najib. Tapi kalau Ken Najib kan mana paman dan juga beliau juga guru saya dan arti beliau lebih senior, dan saya kan tidak merasa berdebat dengan beliau. Cuman ada ikhtilaf pendapat mengenai masalah bagaimana kurikulum ilmu kalam. Saya sebagai alumni Sulutin merasa ta'assub dengan ya ta'assub juga. Saya itu hampir 15 tahun tuh belajar ilmu kalam filsafat, itu sudah makanan saya. Nah, sehingga saya masih mindset bahwa ilmu kalam ini harus juga diajarkan dengan cara yang sebisa mungkin bisa dipahami, dan dengan kurikulum yang juga sekurang-kurangnya adalah materi ilmu kalam. Dengan itu ditentang keras oleh beliau Pamanda Kiai Najibur Rahman Wahid ya. Beliau intinya tidak menyetujui kalau ilmu kalam menjadi konsumsi para santri secara berlebihan. Beliau yang penting cukup tahu, santri itu cukup tahu dasar-dasar akidah yang benar. Tapi menghindari aspek jadaliyat atau perdebatan-perdebatan burhani itu, misalnya wadaliluhu begini-begini, itu tidak perlu kata beliau. Nah waktu itu intinya ada referensi, bahkan sudah sampai referensi, tetap hanya sepakati bahwa ilmu kalam tetap diajarkan, atau lebih tepatnya ilmu aqaid ya. Nah diajarkan, cuma referensinya saya waktu itu mengajukan agak berat.
saya mengajukan gimana kalau membaca al-iqtisad fi ilmu i'tiqad. Jangan Jong, berat itu katanya beliau. Jangan, itu level anu. Ya, jangan katanya. Ya ini beliau juga Kiai Najib, Pemanda Kiai Najib ini juga tidak setuju kalau itu terlalu tinggi gitu, dan itu Imam Al-Ghazali yang ngarang ya al-iqtisad fil i'tiqad judulnya. Imam Al-Ghazali ini kan mutakallim ya, Asy'ari, mutakallim Asy'ari yang sangat tersohor dan terpopuler. Sebenarnya semua ulama fuqaha itu punya bukan semua, hampir sebagian besar latar belakang ulama fuqaha itu kalau di Timur Tengah punya latar belakang mutakallim. Imam siapa Al-Juwaini, guru Imam Al-Ghazali, atau Imam Al-Haramain, dikenal Imam Al-Haramain. Kemudian Imam Al-Ghazali sendiri. Memang kemudian ada yang dikenal dengan mazhab Khurasan, mazhab mazhab Basrah atau mazhab Kufah ya. Atau mazhab Mesir mungkin ya. Ada yang cenderung nakli, ada yang cenderung akli dan seterusnya. Ini memang dinamika biasa dalam fikih. Nah, singkat kata akhirnya komprominya apa kitab itu? As-Samratul Yani'ah katanya. Biarlah lamun kun anak dina ajar dia akhirnya komprominya ke situ, karangan beliau sendiri. Jadi beliau tapi cukup melerai, bahkan terkesan kemudian beliau jadi moderator di rapat itu. Di rumah, gimana? Ini menurut Kiai Najib begini, gimana menurut Fayyad? Aduh, saya kalau dilawankan dengan Kiai Najib tidak selevel kata saya. Karena beliau ini lebih senior dan lebih pengalamannya di luar negeri lebih banyak. Beliau pernah ke Maroko, pernah di Damaskus, pernah di Syria. Wah, kata saya ya sudah ngiring debu. Saya langsung menyerah sebelum bertempur itu. Nah, ya sudah. Akhirnya ya itu. Tapi beliau itu tenang, rileks. Walaupun saya lihat wajah beliau agak terkejut dengan respon dari sejumlah pihak. Tapi akhirnya tidak apa-apa. Akhirnya saya sempat waktu itu ilmu kalam pernah 1 semester saya mengajar di sini itu pakai materinya Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Tapi rupanya tidak cocok ke beliau. Akhirnya ya sudah tidak apa-apa, saya ngalah. Ya memang ini bukan jurusan usuluddin kata saya. Ini kan Ma'had Ali jurusan fikih. Nah, disitulah ada satu kisah betapa beliau itu sebenarnya memang benar sangat toleran, bahkan beliau itu sangat peka membaca situasi ya. Nah, ini saya kira kematangan sikap dalam bermasyarakat ya. Jadi kalau orang kuper itu kurang pergaulan, ya kaku. Dan orang kaku ini tidak cocok jadi ahli fikih, tidak cocok. Karena nanti hukumnya cuma 2 halal. Padahal fikih itu banyak kan ya. Kaulnya banyak, sumbernya banyak. Bahkan satu dalil saja bisa diperdebatkan dengan bermacam. Ini bukan masalah mengumbar kebebasan akal saja, bukan. Tapi ini memang tradisi yang diwariskan dari para ulama kita. Tradisi ikhtilaf itu. Hanya di dalam ikhtilaf itu sekali lagi dalam persoalan-persoalan yang furu' ya. Bukan dalam persoalan yang usuli seperti akidah dan seterusnya. Nah ini beliau sikap itu tidak mungkin kalau beliau tidak punya banyak teman. Saya kira kalau di data teman beliau itu Masya Allah, dari yang birokrat ada, dari orang tokoh masyarakat, dari dai, ustadz, semua ya. Beliau itu tidak pernah memilih-milih teman. Nah, ini mungkin baiknya santri Ma'had Ali juga jangan kemudian hanya karena Ma'had Ali, hanya karena saya hanya gaul komunitas fikih saja gitu. Tidak. Fikih itu kalau dalam bahasa Gus Dur ya harus dibumikan, harus didaratkan dengan kenyataan. Bahkan kalau bisa sampean menjawab persoalan masyarakat yang ada di warung-warung, yang ada di warung kopi itu dengan persoalan fikih. Bisa enggak? Kalau fikih hanya menjadi ilmu yang elit ya, hanya dipahami oleh 1-2 orang, fikih tidak akan bisa berkembang. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini 1001 persoalan. Ya bahkan tadi tanya hukum yang kadang remeh-temeh. Hukum kayak dulu ada perdebatan hukum makan bekicot, makan lele, gimana? Lah kalau belum clear jangan bisnis lele dulu. Sampai enggak tahu hukum ngobu lele. Itu pada perdebatannya dan ini mengharamkan ya makan lele itu. Jadi kalau ikut pendapatannya lebih ahwat, lebih hati-hati, ambuh ya makan lele. Tapi itu kan pendapat yang streng, yang keras. Nah, kita kan tidak bisa, kasihan juga kalau nanti. Maka ada yang kemudian membolehkan. Ya, tapi yang lebih kuat sebenarnya membolehkan. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang sebenarnya dalam fikih di Indonesia saja luar biasa. Makanya saya sangat setuju
ada materi fikih dalam konteks Indonesia itu sangat perlu. Ya walaupun itu nanti materi di pengembangan sebenarnya. Untuk di basic tetap kita merujuk pada yang sudah terjadi di era salaf begitulah, itu berkembang. Baik, apa lagi ya yang perlu saya sampaikan? Kalau bahas tentang adhakanya banyak. Yang jelas ya pernah saya juga dikasih amalan-amalan, sampai sekarang saya jarang ngamalin. Dan terakhir kenangan beliau dengan beliau itu ngasih saya ya ini nazam Asmaul Husna itu. Karena beliau tahu saya punya pengajian rutin Asmaul Husna di daerah sebelah ini, di desa sebelah. Ini beliau ngasih, mungkin ini ijazah dari beliau supaya saya lebih tekun mendalami Asmaul Husna, mungkin begini. Nah, alhamdulillah banyak saya kira barokah dari beliau yang saya rasakan. Khususnya pernah satu kali saya disuruh untuk jemput tamu dari Jakarta. Ya barokahnya di tengah jalan ya makan soto agak enak. Terus sama beberapa asatidz juga di sini dan banyak sekali. Intinya saya merasa benar-benar berhutang budi kepada beliau. Gara-gara beliau saya bisa ikut mutolaah lagi kitab-kitab. Setelah sebelumnya lebih banyak saya belajar itu buku ya. Saya itu sejak pulang dari Prancis ya merasa ingin lebih banyak mutolaah dan beliau menarik saya langsung untuk bisa membantu dan ikut memikirkan Ma'had Ali ini. Intinya sekurangnya mengajar di sini supaya sebagian apa yang wawasan mungkin yang saya miliki bisa diseringkan dengan kawan-kawan di sini semua. Dan alhamdulillah barokah beliau ini, saya kira beliau itu juga seorang yang mengajarkan. Beliau pernah bangga ya mengatakan, engkau cong cobain ben Mbah Maimun. Wah itu saya tertarik sekali. Bagaimana ceritanya gitu? Kenapa dapat nikmatnya seperti itu? Itu nikmat ya. Jadi memang meludahi orang yang dari seorang alim kepada muridnya itu meludahi itu sunnahnya Nabi. Rasulullah SAW, Nabi ini pernah meludahi Sayyidina Ali, meludahi kemudian sembuh. Sayyidina Ali pernah sakit mata, diludahi matanya. Memang itu biasa. Itu tradisi salaf. Ya sampai jangan tersinggung kalau coba neben kok. Tapi itu tergantung keyakinan Anda juga. Ya kalau Anda nggak yakin, jijik ya enggak dapat barokahnya. Tapi karena dari saking taslimnya beliau, mahabbahnya beliau, estona beliau kalau katanya orang Madura, pangestona, kesetiaan beliau kepada gurunya, ini ya sampai beliau alhamdulillah katanya. Pas kok beriin ijazah thariqah Idrisiyah dan saya yakin beliau ini banyak koleksi thariqahnya. Tidak tahu ada 3 atau 4, setidaknya beliau ini pengamal Naqsyabandiyah. Tapi insya Allah selain itu beliau juga punya mungkin ijazah pernah bai'at thariqah yang lain. Tapi yang jelas sanad beliau ini kan yang belakangan yang sangat dikenal oleh orang ya, beliau itu berguru pada 2 kiai besar. Itu dari siapa? Dari yang tentu dari masih keluarga besar beliau, yaitu Kiai Ahmad Sufyan Arifin dan Kiai Maimun Zubair. Nah ini menarik, ini mirip seperti Imam Al-Ghazali sebenarnya, antara fikih dan tasawufnya sama-sama jalan. Dari fikih itu beliau dari Mbah Maimun, tasawufnya ke Kiai Sufyan. Nah orang itu harus punya seperti itu ya. Jadi makanya fuqaha ini jangan meninggalkan kaum sufi, jangan. Fuqaha itu zaman dulu selalu punya guru batin juga, guru ilmu batin atau guru rohani. Ya, Anda tahu nggak siapa guru rohaninya Imam Asy-Syafi'i? Ya Imam Waqi' sendiri, karena Imam Waqi' ini min auliyaillah. Teman Imam Waqi' juga komplit sebagai seorang faqih. Saya baru tahu salah satunya ini kisah dari teman di Mesir kemarin waktu dia cerita kepada saya, Imam Zakaria Al-Ansari sendiri. Zakaria itu ternyata memang wali kutub pada zamannya, tapi sekaligus faqih. Jadi sebenarnya jangan heran ya, kalau justru yang bahaya ini kalau ada orang sufi tidak ahli fikih atau ahli fikih yang tidak bertasawuf. Itu bencana buat agama. Jadi al-fuqaha tapi yang istilahnya menentang kepada tasawuf.
Ada disilsihin orang pengamal tasawuf tapi tidak pakai aturan-aturan fikih. Jadi ini sama-sama tidak bagus intinya. Makanya kalau yang saya pelajari dari beliau ini berusaha memadukan itu, dan saya kira barokahnya beliau sampai pernah diledek oleh kakak saya Kiai Mustafa Badri, ya, pengasuh Pondok Pesantren Badri Duja. Waktu rapat terakhir beliau pernah hadir di rumah saya, itu rapat dengan teman-teman yang lain, pengurus yang lain. Itu beliau pernah mengatakan, pernah diledek begini, digojlokin. Ajunan kak itu dalam bahasa Melayu, ajunan kak itu oleh dua kak itu, pada nyambung ke Mbah Maimun sama ya. Artinya kalau ke Maklah, ke Mekah, pada ngening, ada Ki Sufyan, ada Mbah Maimun. Jadi yang di tengah-tengahnya Ki Romsi gitu. Jadi pada yolok gitu. Nah, mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama beliau, insyaallah. Ya, dan saya yakin itu masuk ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Saya yakin beliau di antara golongan-golongan itu, insyaallah biidznillah. Dan ya, saya kira pelajaran yang terakhir belum saya akhiri, dari ngaji manakibnya beliau itu apa ya? Yang jelas beliau itu sangat memikirkan bagaimana agar Ma'had Ali ini bisa tetap eksis, ya, melahirkan orang-orang yang menyukai ilmu fikih. Sekurangnya kalau Anda bukan alim ilmu fikih, karena menjadi seorang fakih, fuqaha itu berat. Gelar fuqaha itu tidak sembarangan ulama. Bahkan tidak ada orang berani bilang ana fakih, tidak berani. Tidak ada orang yang akan mengklaim saya ini sudah fakih. Karena apa? Takut, berat itu ya. Sampai Imam Malik saja katanya kalau ditanya sekian puluh pertanyaan dijawab cuma 1-2. Jadi jangan pernah mengklaim ana fakih, tapi ana talibu ilmil fikih gitu aja. Atau ana mutafakih. Ya, tapi mutafakih itu pun berat sebenarnya masih. Ya. Jadi beliau mengharapkan sekurangnya ya kita ini mencintai ilmu fikih. Jangan Anda membenci ilmu fikih, itu saja. Anda perkara tidak menjadi seorang fakih tidak apa-apa, karena fakih ini berat. Yang apalagi untuk zaman sekarang fakihnya itu harus kolektif, harus gotong royong, harus bareng-bareng. Makanya sekarang para ulama karena tidak kuat menghadapi banyak masalah ya harus bareng, harus bikin mujtama, bikin lembaga, bikin majelis, bikin komisi fatwa, harus bareng-bareng, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri karena memang tidak ada mujtahid mustakil, mujtahid fardi katalah, mujtahid individual yang benar-benar sama seperti kompetisi. Jadi harus sekarang itu gotong royong, yang satu alim faraid, yang satu alim waris, yang satu alim munakahat. Ayo kita nyumbang pikiran gitu, itu fikih zaman sekarang. Dan kita kalau tidak bisa masuk golongan itu pun sekurang-kurangnya Anda mencintai ilmu fikih. Kalau Anda tidak mampu mencintai ilmu fikih karena masih sulitan baca ngaji kitab, masih baca tulis Arab sulit, sekurangnya mencintai fuqaha. Kalau ada pengajian ya isi dengan pengajian-pengajian fikih. Nah, saya mohon maaf, saya itu melihat fenomena umat Islam yang miris sekarang itu adalah lebih banyak diisi dengan hal-hal yang tidak penting terkadang. Ya. Makanya paling bagus kalau masyarakat itu digiring lagi ya, didorong lagi, digiring untuk membicarakan masalah fikih. Ya, masalah halal haram, masalah ya. Sekurang-kurangnya sholat misalnya, hukum-hukum sholat di era pandemi seperti sekarang gimana berjarak. Ini kan belum tuntas, banyak orang ngerti, ya cuma ikut-ikutan aja. Jadi ini harapannya kita ya, semoga Al-Fakir juga teman-teman di sini, ya kalau belum nyampe ke darajatnya fakih atau mutafakih, sekurang-kurangnya kita ini mencintai ilmu fikih dan menjadikan ilmu fikih ini primadona kembali di dalam percaturan ilmu-ilmu yang ada. Jangan kemudian ilmu fikih ditukar dengan ilmu komputer, ilmu yang lain-lain, karena itu fikih itu punya satu kelebihan, dia akan mengantar kita juga kepada ke akhirat insyaallah. Kemudian
Ya, insya Allah semoga kita termasuk dari itu mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, beliau kalau beliau almarhum ini insya Allah sudah masuk golongan itu. Buktinya Allah memberikan kebaikan, ya. Artinya aradallahu bi khairan insyaallah. Kenapa? Buktinya beliau dipermudah menulis karangan-karangan yang sampai sekarang masih kita baca dan pelajari. Ini satu khair, satu kebaikan yang semoga bisa kita lestarikan. Saya terakhir punya ide yang belum terwujud sampai beliau wafat ini. Saya pernah izin kepada beliau untuk saya rencana betul mau bikin maktabah Az-Zainiyah, perpustakaan nisbat dengan pendiri yaitu ke Zaini. Waktu itu semacam penerbit seluruh karya-karya Masyayikh Pondok Pesantren Jadid, baik yang bahasa Arab maupun yang Latin. Karena saya baru tahu, saya kaget ternyata Al-Maghfurullah Kyai Hasyim Zaini beliau itu punya karangan skripsi. Tapi mungkin teman-teman santri jarang yang tahu skripsinya Kyai Hasyim, luar biasa. Ternyata kiai-kiai di sini ini menulis. Ya, tentu karangannya berwujud berbeda-beda. Ada yang seperti Al-Maghfurullah Kyai Hasan Abdul Wafi berwujud sholawat, ya. Tapi juga Kyai Hasan ini sebenarnya punya banyak seratan-seratan yang sampai sekarang ini tersembunyi di antara lipatan-lipatan karya apa itu kitab-kitab beliau, koleksi-koleksi beliau ini. Saya sempat menelusuri, wah ini menarik seandainya didokumentasikan. Nah, waktu itu saya pamit beliau supaya juga karya-karya beliau bisa dimasukkan dalam rangkaian itu. Tapi ini proyek yang besar dan mungkin ya saya sampaikan saja biar didoakan. Ya kalau terwujud entah tahun keberapa saya terwujud, ya syukur alhamdulillah. Kalau belum terwujud ya moga-moga ada yang melanjutkan. Tapi intinya insya Allah kita suatu saat mudah-mudahan bisa punya lebih mengenal lagi ya bahwa para masyayikh kita ini seorang musannif yang para musannif yang ulung yang luar biasa. Kyai Zaini seorang musannif, ya, walaupun Kyai Hasyim tidak banyak menulis tapi beliau pernah melahirkan karya tulisan yang saya tahu. Tentu amalan-amalan beliau juga banyak yang masih ada di cekak ya alumni gitu. Kemudian ini Kyai Hasan Abdul Wafi, ya, Kyai Abdul Wahid Zaini punya buku juga. Ini banyak masyayikh kita ini. Ini saya kira menarik kalau bisa ditulis, diterbitkan, kita mengenal, bahkan perlu dibedah suatu saat. Sehingga kita punya citra bahwa memang Nurul Jadid ini ma'hadnya musannif. Dan beliau sangat senang dengan santri yang bisa tasnif, bisa karang. Beliau senang. Makanya beliau pernah ngajak kepada saya, "Bon kan banyak karang na cong." Oh, punten artinya itu. Cuman status di Facebook gitu. Ya marah anak-anak ajarin ngarang gitu. Nah, ini mengarang itu jihad ya. Jihad juga seperti beliau juga mengarang. Dan alhamdulillah angkanya lumayan 40 ya. 40 karya. Loh, saya aja cuma 2 saya itu, bikin buku 3. Tidak level kepada beliau. Luar biasa beliau itu sampai 40. Ya, itu semoga kita bisa kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Kita syukuri dan semoga cita-cita beliau diberi pencapaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu biyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.